Assalamualaikum Ustadz Habibullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari daerah PPKM di ujung Jawa Timur. Jika suami sibuk 24 jam, pendidikan anak-anak dilimpahkan pada siapa? Sedangkan istri ilmu agamanya dangkal. Syukron Ustadz, jazakumullah khair. Ya, wa jazakillahu khairan. Pertanyaannya ke Belanda dari Jawa Timur ya. Kalau 24 jam suami sibuk, siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak? Pertama ibunya itu al-madrasatul ula li auladiha. Ibu itu madrasah atau sekolah yang paling awal bagi anak-anaknya. Karena ayahnya memang sibuk di luar, harus mencari nafkah. Ibunya yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Nah sekarang kalau ibunya ada kendala, baik kendala ilmu, dia juga awam, gak tahu bagaimana cara mendidik. Gak bisa ngajarkan cara baca Al-Quran karena ibunya juga masih belajar umpamanya. Apalagi ilmu yang lainnya. Ayahnya juga sibuk di luar. Pulang ke rumah sudah dalam keadaan tidak memungkinkan bagi dia untuk mendidik. Paling istirahat tidur atau mungkin harus kerja, membawa pekerjaan ke rumahnya. Kalau enggak diselesaikan bisa timbul madarat dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan? Lakukan tetap pendidikan kepada anak melalui cara apapun. Kalau bisa mendatangkan ustadz, datangkan ustadz. Walaupun harus bayar untuk itu. Suami 24 jam keluar mencari uang, masa nggak bisa bayar ustadz gitu ya. Minimal ganti transportasinya. Itu yang pertama kalau memungkinkan. Kedua, bila memungkinkan kirim ke pesantren. Nanti harus misah dong. Ya iyalah misah. Nanti sedih dong. Ya iyalah sedih. Kangen dong, ya iyalah kangen. Itu bagian dari pengorbanan. Pengorbanan yang berat, yang besar untuk mencetak anak kita menjadi bibit unggul. Menjadi orang hebat. Orang hebat itu lahir dari penderitaan. Baik fisik ataupun psikis. Baik fisik ataupun psikis pun tersebut diakibatkan karena masalah ekonomi, karena masalah sosial, karena masalah politik, atau karena masalah apapun. Termasuk si anak disekolahkan, berpisah dari orang tua sejak kecil. Di sana dia akan menderita, ya, menahan rasa kangen kepada orang tuanya. Kadang-kadang sakit, gak ada yang ngurus gitu. Harus menderita, merintih sendiri. Kadang-kadang clash dengan kawan-kawannya, dibully. Dia merasa sakit hati, dia merasa terpojokan. Kadang-kadang ada masalah dengan pelajarannya. Dia gak ada tempat untuk bertanya. Kadang-kadang ada masalah dengan gurunya atau dengan sekolahnya. Dia menderita, tapi penderitaan itu gemblengan, lahirnya dan batinnya, mentalnya dan fisiknya, ya. Nanti dia akan mandiri, terbiasa dengan semua penderitaan. Rasa kangen ke orang tua sudah biasa, bisa dia tahan. Balah ketika liburan, ya liburan pulang ke kampungnya, seminggu masih tahan, nanti habis seminggu itu, aduh kangen ke suasana pondok, ingin segera ke sana lagi, ketemu kawan-kawan. Itu terasa loh, akan teralami oleh anak-anak. Bosan di rumah dengan suasana baru yang jauh berbeda dengan suasana di pondok umpamanya ya. Fisiknya dia lebih kuat. Ketika menderita sakit, saya sering sakit begini di pondok, biasalah. Ada clash dengan kawannya, bisa dia selesaikan. Lebih dewasa, gitu ya. Anaknya akan tumbuh menjadi anak yang mandiri, yang kuat mentalnya, fisiknya. Dan itu bekal yang kelak dibutuhkan setelah terjun ke masyarakat.
Sebagai orang dewasa, apalagi sebagai ustadz, sebagai da'i, tantangan itu berat, fisik ataupun psikis, secara ekonomi, secara sosial, secara politik, itu pasti akan ada tekanan, akan ada gemblengan. Sudah terbiasa ketika mondok, maka dia akan tampil menjadi orang yang tangguh, setangguh batu karang di tengah lautan yang dihantam oleh ombak dan gelombang yang bertubi-tubi. Tahan dia. Nah itulah ya. Cuma kebanyakan yang nggak tahan orang tuanya yang nangis. Anak-anaknya sudah betah di pondok, orang tuanya yang nangis. Orang tua juga wajib sabar tuh ya. Jadi banyak cara untuk bisa melaksanakan pendidikan ke anak-anak. Nih, saya kasih tahu satu rahasia. Tapi ini jaga rahasia ini, jangan diomong-omongkan ke orang ya. Para ustadz yang berilmu juga nggak bisa mendidik anak-anaknya di rumah karena kesibukan. Sibuk apa? Walaupun seperti sekarang masa pandemi. Kajian hanya online, gak ada yang offline, gak banyak pergi keluar rumah, gak di rumah. Tapi tetap gak bisa, dia sibuk. Sibuk apa? Sibuk membaca, sibuk menelaah, sibuk yang rajin menulis. Dia harus memurajaah hafalan Al-Qur'annya, hafalan hadisnya, banyak mengkaji kitab. Walaupun kajian online begitu, tetap persiapan kan harus tetap ada. Gak bisa mendidik anaknya. Jadi gimana? Disekolahkan, dipesantrenkan, dipondokkan ya, dengan tentu saja resiko yang tadi, harus membiayai, mahal biaya pondok itu, harus menahan rasa rindu dan kangen, harus ini dan harus itu, ada kekhawatiran jangan-jangan anak saya di sana kena COVID. Jadi begitulah ya. Jadi kalau orang tua tidak bisa mendidik karena ada halangan dari aspek apapun halangan itu, maka undang ustadz ke rumah atau sekolahkan. Biarkan orang-orang yang takhasus di bidang itu mendidik mereka. Kita hanya bayar, kita hanya harus sabar. Kita hanya harus mengontrol, ya, boleh ditinjau atau ditengok sebulan sekali, 2 bulan sekali, ya. Maka insya Allah kitanya juga tenang, anak-anak tetap terdidik, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.